Daging-daging beku itu jatuh menutupi suara pintu yang ditutup oleh manajer. Gadis itu terkunci di dalam freezer restoran bersuhu minus 18 derajat Celcius. Ia sama sekali tidak menyadari keadaannya hingga lampu toko dimatikan. Millie kemudian merasakan bahaya. Ia segera berlari ke arah pintu dan memukul pintu yang berat itu. Dengan panik, ia menyalakan lampu freezer, berteriak sekeras-kerasnya. Namun manajer yang berada di luar sibuk dengan teleponnya. Ia terus menjawab panggilan tanpa pernah menyadari suara dari balik pintu. Bahkan ketika meninggalkan mall, teleponnya masih menempel di telinga. Millie panik mencari ponselnya, namun baru tersadar bahwa ponsel itu tertinggal di meja kasir. Tanpa alat komunikasi, ia harus menghadapi suhu dingin yang terus menusuk tulang. Putus asa mulai menghampiri, tapi ia menolak menyerah. Dengan tergesa, Millie menemukan sebuah kereta dorong dan membantingkannya berkali-kali ke pintu. Dentumannya keras, namun pintu tetap tak bergeming. Sebaliknya, tangannya mulai memar. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar hebat, sementara suhu terus menurun hingga ke titik berbahaya. Dalam keputusasaan, Millie menggosok-gosok telapak tangannya, berusaha menciptakan sedikit kehangatan. Tanpa sengaja, tangannya meraba sesuatu di saku, selembar tiket film. Ia melihat jam di tangannya. Pertunjukan terakhir hampir usai. Millie tertegun sejenak, lalu sebuah ide muncul. Ia meraih sebuah nampan, menempelkannya ke pintu, dan menatap jam tanpa berkedip. Begitu waktunya tiba, ia menghantamkan nampan itu dengan putus asa, berharap suara dentumannya terdengar keluar. Dari balik pintu, kerumunan penonton bioskop mulai berhamburan, bercakap-cakap riuh tentang film yang baru saja mereka tonton, dan rencana makan malam setelahnya. Namun, tak seorang pun berhenti, tak seorang pun mendengar. Teriakan minta tolong Millie tenggelam dalam hiruk pikuk malam itu. Saat kerumunan bubar, seorang anak laki-laki sempat mendengar ketukan dan memberitahu pada ayahnya. Sang ayah meletakkan telepon, lalu menghampiri. Namun tepat saat itu, nampan di tangan Millie terlepas. Tubuhnya sudah terlalu kaku untuk melawan dingin. Kesempatan terakhirnya pun hilang begitu saja. Satu persatu lampu mall padam, meninggalkan Millie terperangkap dalam kegelapan freezer. Jarum jam tangannya berderak pelan karena suhu beku. Waktu terasa berhenti, sementara hatinya makin dirundung putus asa. Lebih buruk lagi, darah segar menetes dari hidungnya. Tanda tubuhnya tak lagi mampu menahan udara dingin. Gemetar ketakutan, Millie meringkuk di sudut ruangan. Ia tak tahu harus bagaimana. Tak tahu pula berapa lama lagi bisa bertahan hidup di neraka beku itu. Tak lama kemudian, telapak tangannya mulai membeku dan embun es perlahan merayapi sepanjang lengannya. Tubuhnya kaku, tapi Millie memaksa dirinya tetap tegar. Ia melepas anting-anting, mengeluarkan kemeja tipis dari dalam tas, lalu merobeknya menjadi dua. Kain tipis itu ia lilitkan di tangan dan kakinya sebagai pelindung darurat. Namun dingin menusuk itu jauh lebih kuat dari apapun yang bisa ia tahan. Jari-jari kakinya mulai pecah-pecah, kulitnya memutih karena beku. Ia hanya bisa meringkuk semakin erat, berusaha mempertahankan panas tubuhnya yang tersisa. Waktu terasa kabur, seakan berjalan lambat dalam linglung. Di tengah kabut pikirannya, ia menyadari sesuatu. Hembusan udara menusuk itu ternyata berasal dari dua kipas pendingin di sudut freezer. Sumber dingin yang perlahan merenggut hidupnya. Millie menguatkan tekadnya. Ia menyeret sebuah kotak dan merobeknya hingga menjadi dua lembar kardus persegi. Sambil menyeret tubuhnya yang terluka, ia